Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di salah satu mata kuliah komunikasi bisnis dengan nama dosen Ibu Sundari Rahman, PSEMM. Sebelum presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Sarul Hidayat. Yang kedua, Nurul Ulfah. Dan yang ketiga, Marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan materi penulisan pesan Bitnews dan penulisan pesan-pesan persuasif. Perkenalkan, saya atas nama Syahrul Hidayat sebagai pemateri pertama. Pesan Bitnews atau yang biasa disebut dengan pesan buruk adalah pesan yang jika disampaikan akan memberikan pesan tidak menyenangkan bagi penerima pesan tersebut. Oleh karena itu, penyampaian dan pembuatan pesan Bitnews harus memperhatikan banyak hal serta harus menggunakan cara yang tepat agar penyampaian pesan dilakukan secara efektif, namun tetap memperhatikan perasaan si penerima pesan Bitnews. Tujuan dalam mengkomunikasikan pesan Bitnews yaitu sebagai komunikator bisnis yang harus menangani berita buruk. Selain itu, pesan Bitnews ini juga bertujuan bagi perusahaan agar tetap menjalin hubungan baik dengan perusahaan lain walaupun sudah menolak atau menyampaikan pesan buruk. Seseorang akan mempunyai banyak tujuan antara lain yaitu yang pertama penerima, yang kedua citra positif, yang ketiga kejelasan pesan, yang keempat yaitu proteksi. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pesan-pesan Bitnews. Berikut ini adalah cara pengorganisasian pesan-pesan Bitnews yaitu menciptakan audience center tone. Nada atau intonasi dalam penyampaian pesan Bitnews mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik. Yang pertama yaitu membantu audiens mengerti bahwa Bitnews menggambarkan keputusan yang tegas. Yang kedua yaitu membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adil. Yang ketiga yaitu membantu audiens agar tetap memberikan goodwill pada perusahaan. Usahakan fokus pada audience tone yang dalam penyampaian pesan-pesan Bitnews. Yang kedua yaitu memilih pendekatan organisasional. Ada 2 pendekatan organisasional yang dapat diterapkan dalam penyampaian pesan-pesan yang kurang menyenangkan kepada audiens Bitnews, yaitu perencanaan tak langsung dan perencanaan langsung. Perencanaan tak langsung merupakan pendekatan yang familiar atau lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan organisasional perencanaan tak langsung terdapat 3 bagian penting, yaitu pembuka yang berisikan pernyataan netral, yang kedua alasan yang berisikan penjelasan logis, yang ketiga yaitu Bitnews atau inti dari pesan tersebut, yang keempat yaitu penutup yang berisikan tentang bersahabat dan menyenangkan. Yang kedua yaitu perencanaan langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisir melalui perencanaan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan Bitnews. Selanjutnya diikuti berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Suatu pendekatan dapat diterapkan jika yang pertama, penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Yang kedua, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Yang ketiga yaitu pesan disampaikan secara empatik. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Ada beberapa Bitnews yang sering kita jumpai dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu Bitnews tentang produk. Bitnews tentang produk, kita harus mengetahui pendekatan mana yang akan kita pilih, pendekatan langsung maupun atau pendekatan tidak langsung. Bitnews yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, kadaluarsa produk, produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, Bitnews tentang produk tentunya memberikan banyak dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian Bitnews
tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu penolakan kerjasama. Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan, sementara itu Anda tidak dapat memenuhi permintaannya, Anda dapat melakukan penolakan menggunakan pendekatan langsung ataupun menggunakan pendekatan tidak langsung. Yang ketiga yaitu penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung, dan pendekatan tidak langsung. Penggunaan kedua pendekatan organisasional tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang penyampaian bad news kepada pelanggan. Ketika Anda ingin menyampaikan pesanan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan, Anda perlu diperhatikan bagaimana menjaga membaca Anda tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju pada terwujudnya suatu penjualan ulang atau reseller. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Yang ketiga, tetap optimis percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat. Yang pertama, bad news tentang pesanan. Yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Yang ketiga, menggantikan produk. Yang keempat, tidak memenuhi pesanan. Adapun bad news tentang para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada para karyawannya. Surat bagi calon manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Yang pertama, penolakan menulis surat rekomendasi. Yang kedua, penolakan lamaran pekerjaan. Yang ketiga, surat penolakan kredit. Adapun perencanaan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, analisis audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan memaham kepada konsumen. Yang kelima, mengajak konsumen agar membeli produk tersebut. Yang keenam, mendukung terjadinya penjualan. Yang ketujuh, mengenalkan produk melalui kalimat yang singkat dan jelas, bahasa yang mudah dipahami, serta tulisan dan gambar yang menarik perhatian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu mengembangkan pesan-pesan persuasif. Pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas adalah melalui fakta. Semua dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Yang ketiga, memilih data pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasif audiens. Baik, poin selanjutnya yaitu menulis permintaan persuasif. Manfaat langsung dari direct persuasif yaitu pengurangan beban kerja seseorang supervisor atau memberikan permi kepada seseorang yang memberikan tanggapan atas survei. Pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mengundang perhatian pembaca dan menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung pembaca juga dapat dibenarkan. Selanjutnya, pada pertengahan
Gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Yang kedua yaitu permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat-surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan nalur teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Baiklah, poin terakhir yaitu penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan bantuan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Apa perbedaan pesan-pesan penjualan dengan pesan-pesan permohonan bantuan? Yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.